Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya Iwan Firdaus, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura akan mempresentasikan jurnal dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pelaksanaan underpass konstruksi proyek di Meijen Sungkono, Surabaya. Risiko yang terlibat dalam proyek konstruksi sangat besar, tetapi tidak semua risiko ini perlu diwaspadai, diprediksi, dan dipertimbangkan dalam memulai suatu proyek, karena akan memakan waktu yang lumayan lama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi perlu memprioritaskan risiko yang penting dan relevan yang akan berdampak pada kerugian dari proyek itu sendiri. Kemudian proyek underpass di bundaran satelit Meijen Sungkono, Kota Surabaya, Indonesia dibangun pada tahun 2016 sampai 2019. Jadi di situ berkisar 4 tahun. Pada saat penelitian ini dilakukan, pekerjaan proyek sedang berlangsung konstruksi. Proyek ini terletak di persimpangan antara 4 jalur, yaitu Meijen, Jalan Sungkono, Jalan Haji Muhammad, akses gerbang tol satelit, dan Kupang Indah City, Surabaya. Dana proyek yang diperoleh dari pengumpulan CSR, perusahaan pengembangan yang berkantor sekitar Meijen Sungkono yang terletak di Surabaya. Tujuan dibangunnya proyek ini adalah untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas yang diprediksi semakin meningkat. Pada peta proyek, lokasi secara detail dapat dilihat melalui Google Map. Kemudian data penelitian dikumpulkan melalui survei dan wawancara dengan menggunakan skala Likert kuesioner 1-5. Responden yang menjadi objek sampel penelitian ini adalah praktisi konstruksi yang mengetahui atau bekerja secara langsung maupun tidak langsung dalam proses mengimplementasikan proyek. Jumlah responden yang digunakan sebagai input data sebanyak 35 responden yang terdiri dari manajer proyek, manajer lokasi, kontrol kualitas, staf QC, dan proyek pelaksana sekaligus staf kepala dinas. Kemudian penelitian ini dimodelkan sebagai penelitian deskriptif dengan mengasumsikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari 7 variabel yang terdiri dari aspek alam ekonomi dan keuangan, perencanaan pelaksanaan, manajemen risiko, manajemen proyek, dan lingkungan. Sedangkan dari variabel terikat itu sendiri terdiri dari risiko proyek. Hubungan antara bebas dan terikat variabel didasarkan pada penelitian sebelumnya. Kemudian penelitian pendahuluan, yaitu ada 10 sampel responden dilakukan untuk menguji instrumen penelitian dengan uji validitas dan reliabilitas. Berdasarkan sajian data dalam tabel 2 di bawah, dapat diketahui bahwa nilai komposit reliability semua variabel penelitian lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi kendalan gabungan, sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan variabel memiliki tingkat kendalan konsistensi internal yang tinggi. Sedangkan hasil average variance extract atau AVE setiap variabel laten lebih besar atau sama dengan 0,5. Artinya setiap variabel memiliki parameter validitas konvergen yang layak digunakan. Hasil dari uji validitas dan reliabilitas ditunjukkan pada tabel nomor 2
instrumen penelitian layak digunakan untuk penelitian selanjutnya. Kemudian pengujian hipotesis dilakukan pada uji T pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial antara laten variabel. Pengaruh tidak langsung antar variabel laten dibuktikan dengan pembuktian masing-masing jalur pengaruh langsung, yaitu jika seluruh jalur pengaruh langsung signifikan, maka langsung pengaruhnya juga signifikan jika setidaknya ada satu pengaruh tidak langsung yang tidak signifikan. Maka hal itu juga berpengaruh tidak langsung kepada data penelitiannya itu sendiri. Rangkuman hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada gambar nomor 4. Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai T tes masing-masing variabel laten dan dengan T tabel atau 1,96. Nilai tersebut signifikan jika variabel laten uji T lebih besar dari T tabel uji T, yaitu bernilai lebih besar daripada 1,96. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.